Shalom semuanya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi apa yang saya dapatkan ya dari persekutuan dengan Tuhan. Saya menganggap bahwa persekutuan dengan Tuhan itu tidak melulu ya ketika kita berdoa, ketika kita pujian penyembahan gitu ya. Tetapi kalau kita belajar untuk bergaul dengan Tuhan setiap hari, maka Roh Kudus itu akan sewaktu-waktu membuat kita mengerti tentang banyak hal gitu ya. Nah, salah satunya yang saya akan bagikan pada pagi hari ini gitu ya. Saya udah menjadi kebiasaan setiap hari, bahkan sepanjang hari ya. Karena firman Tuhan juga katakan bahwa kita harus pray without season. Artinya berdoa setiap waktu, tetapi tentunya tergantung pada kondisi setiap orang gitu ya. Jangan sampai ketika waktunya fokus untuk melakukan sesuatu kita berdoa, apalagi di antara halayak ramai, nanti malah jadi perhatian yang mengundang pemikiran yang tidak baik. Tentu harus pakai hikmat gitu ya. Tetapi kalau saya lagi sendiri, saya melatih diri saya untuk beribadah. Kan firman Tuhan juga katakan seperti itu di 1 Timotius 4 ayat 7 ya. Latihlah dirimu beribadah ya. 1 Timotius 4 ayat 7b berkata, latihlah dirimu beribadah. Ini adalah surat Paulus kepada anak rohaninya Timotius ya. Kita ngerti namanya berlatih ya. Contoh yang paling tepat adalah para atlet misalnya. Mereka melatih kemampuannya dengan disiplin yang tinggi, dengan segenap kemampuan. Nah, itu gambaran namanya berlatih. Orang-orang yang di gym melatih otot mereka itu tidak mudah gitu ya. Mereka bahkan ada kalanya harus mengalami cedera otot gitu ya. Demikian juga dengan beribadah. Akan selalu tidak enak bagi daging kita ketika kita melatih diri untuk beribadah. Tadi kan saya katakan saya melatih diri saya, bahkan ya sepanjang hari, all day long, saya melatih diri saya untuk selalu merenungkan firman, lalu berdoa dalam bahasa roh gitu ya, berbahasa roh, lalu mendengarkan pujian penyembahan. Saya melatih diri saya untuk semaksimal mungkin untuk berada di dalam hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan itulah habitat kita sesungguhnya. Nah, jadi kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita menjaga persekutuan kita dengan Tuhan, maka kita akan peka dengan suara Roh Kudus. Dan itu sebetulnya bukan sesuatu yang aneh, karena di dalam diri kita berdiam satu pribadi, yaitu pribadi Roh Kudus yang bisa berbicara kepada kita walaupun nggak audible, tapi kita bisa ngerti dengan jelas dia bicara apa di dalam hati kita gitu ya. Jadi saya ketika bangun itu udah otomatis itu berbahasa roh gitu ya, membangun kerohanian. Lagi-lagi saya katakan saya berbahasa roh itu bukan karena sekarang berada di dalam kekristenan yang pentakosal atau karismatik, enggak. Saya juga enggak mau lakukan kalau enggak ada dasar firmannya. Tetapi kalau firman Tuhan berkata bahwa siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh itu membangun dirinya, saya pikir why not? Kenapa enggak lakukan ini semaksimal mungkin supaya manusia rohani saya tetap terbangun gitu ya. Karena Paulus juga menuliskan itu di dalam firman Tuhan bukan untuk pamer. Dia berkata bahwa saya itu berbahasa roh lebih daripada kamu semua, lebih daripada orang-orang yang dilayaninya. Jadi dia gila dalam berbahasa roh, maka nggak heran dia tetap
bersemangat di antara penderitaan, kesesakannya dalam melayani Tuhan, dan dia mampu menyelesaikan pertandingan imannya dengan baik. Salah satunya adalah karena dia tidak lalai untuk membangun kerohaniannya, gitu ya. Jadi saat tadi pagi, gitu ya, saya berbahasa roh, saya melakukan rutinitas saya seperti biasanya. Saya tiba-tiba mengerti ya sesuatu tentang pengangkatan, gitu ya. Jadi saya buatkan judul yang agak membuat penasaran di dalam video ini, bukan mau cari jumlah klik ya, tapi berharap dengan penasarannya orang akhirnya mau mendengarkan setiap perkataan yang tentunya berasal dari firman ini tertabur di dalam hati mereka. Terserah kemudian respons orang seperti apa, gitu ya. Saya pun melayani seperti itu, gitu ya. Saya nggak berusaha, ya, dari dulu udah pernah saya katakan ini. Saya nggak berusaha untuk dapatkan saya nggak berusaha untuk dapatkan firman untuk dibagikan, ya. Apalagi mencari-cari ayat firman untuk seperti belakangan ini ya, saya kan coba meluruskan tentang pemikiran orang yang salah, ya, mengenai keesaan Tuhan Yesus, gitu ya. Saya nggak berusaha cari-cari. Tempoh hari kan saya sudah katakan akan ada berbagai angle, ya, yang Roh Kudus kasih tahu kita lewat firman ketika kita baca firman-Nya tentang banyak hal, gitu ya. Salah satunya tentang keesaan Tuhan, gitu ya. Jadi kalau saya mengulang-ulang ini di dalam video, gitu ya, bukan berarti saya cari-cari ayat firman-Nya, enggak. Tapi saya nggak mau menyimpan sendiri kebenaran yang Roh Kudus udah kasih tahu saya, ya, dan tidak mau berbagi. Nah, saya justru percaya, meyakini bahwa ketika saya mengerti sesuatu dari firman, itu tujuannya untuk dibagikan. Nah, gitu ya. Jadi saya nggak pernah mencari-cari firman Tuhan untuk dibagi dalam video, mencari ayat-ayat untuk meluruskan pemahaman yang salah, atau berbagi sharing seperti ini, gitu ya. Apa yang saya dapatkan? Enggak, tapi sesederhana tadi. Kalau Roh Kudus membuat saya mengerti, baik lewat rema maupun lewat pembacaan Alkitab berupa pengertian, atau seperti apa yang saya dapatkan pagi hari ini, saya percaya itu untuk dibagikan. Nah, Tuhan mau saya menjadi salah satu channel yang kecil, ya, dan saya memang rindukan menjadi bagian daripada pelebaran kerajaan Tuhan, gitu ya. Saya yakin bahwa Tuhan mau saya menjadi alat untuk membagikan itu kepada banyak orang, karena itu beban hati saya, gitu ya. Sama seperti pengangkatan tempoh hari, gitu ya. Menurut kebanyakan orang, ya, apalagi ya, bersyukur sekarang ada media sosial yang menyebarkan tentang pengangkatan, gitu ya. Coba kalau nggak ada sosial media, nggak ada YouTube, gitu ya, saya yakin mungkin 90% orang Kristen nggak ngerti yang namanya pengangkatan. Nah, kenapa menjadi asing? Seolah-olah pengajaran saya ini beda, gitu ya. Kamu orang Kristen yang pengajarannya itu beda. Contoh sederhana misalnya, ya, makan darah, tentang larangan makan darah, gitu ya. Nah, orang-orang itu berpikir, itu kelompok orang Pentakosta, gitu ya, nggak makan darah. Enggak. Di dalam firman Tuhan memang dikatakan bahwa tidak ada lagi makanan yang haram karena udah dikuduskan oleh pengucapan syukur dan doa. Tapi tentang darah itu punya aturan sendiri. Kenapa? Karena di dalam darah itu ada nyawa binatang. Nah, karena saya baca itu, maka saya lakukan itu, ya. Sesungguhnya saya nggak sedang ngomongin tentang darah hari ini. Saya hanya memberikan contoh. Kenapa orang Kristen itu sering asing dengan topik-topik tertentu dalam firman Tuhan, padahal dalam firman-Nya juga
dalam Alkitabnya juga ada gitu ya. Kenapa tadi itu keprihatinan saya itu gak baca firman, ya, tidak disampaikan di dalam mimbar-mimbar gereja di mana dia bergereja. Dan berkali-kali saya katakan jangan salahkan gereja, karena Tuhan gak tanya nanti kita kamu gereja di mana, itu gak akan menjadi pertanyaan gitu ya. Kita yang bertanggung jawab sendiri tentang keselamatan jiwa kita masing-masing gitu ya. Jadi contoh misalnya kayak gitu. Nah, kebanyakan orang pikir itu kan orang Pentakosta nggak makan darah. Bukan itu kebenaran firman Tuhan, karena di dalam darah itu ada nyawa binatang gitu ya. Jadi harus dicurahkan. Jadi saudara-saudara yang dari agama tertentu itu memang benar ketika menyembelih hewan itu harus dicurahkan ke tanah. Dan lagian saya udah pernah baca sebuah artikel, darah itu kotor gitu ya. Gak makan darah juga kan gak apa-apa gitu loh. Nah, itu salah satu contoh. Nah, demikian juga dengan pengangkatan. Nah, coba padahal saya bagi itu ayat-ayatnya di dalam firman Tuhan. Coba cross check apakah ayat firman Tuhan kitab Tesalonika ada nggak di Alkitabmu gitu ya. Kalau ada berarti sama. Jadi jangan merasa asing dan menganggap ini ajarannya ada. Enggak, selama dirimu pegang Alkitab yang sama, coba cross check ada nggak di situ kitab Tesalonika. Kalau ada ya sama. Kenapa dirimu menjadi asing? Karena tidak baca Alkitab gitu loh. Nah, ada kan tidak sedikit orang yang merasa anti gitu ya ketika orang ini misalnya berbicara tentang larangan makan darah misalnya, terus pengangkatan, karena itu asing bagi dia. Dia pun Kristen belum tentu ke gereja. Kalaupun ke gereja, tadi saya bilang cuma sekali seminggu, cuma berapa kali dalam 1 bulan, cuma 4 kali. Lalu belum tentu hamba Tuhan di sana itu berbagi tentang yang ini. Jadi menjadi asing bagi dia. Padahal Alkitab kita itu sama, gitu. Nah, dan itu yang saya rasakan gitu ya. Tadi saya udah sempat katakan bahwa, tetapi bersyukur kita yang di media sosial itu beritanya sekarang kan lebih menyebar, lebih banyak. Paling tidak kita yang punya hati yang murni, punya hati yang mau belajar, akhirnya dapat infonya gitu loh. Karena pada dasarnya kan kebanyakan orang Kristen nggak baca firman gitu. Nah, tetapi itu tidak akan mematahkan semangat saya gitu ya. Tetapi saya semakin prihatin dan semakin prihatin. Itu yang saya dapatkan tadi pagi ya. Jadi kondisi manusia pada zaman akhir bah ya, dalam tanda kutip akan terulang kembali ya, dimana ketika dulu Nuh ya, pemberita kebenaran itu mengingatkan orang-orang di sekitarnya ya. Kalau saya tidak salah, bagaimana dia membangun bahtera itu kurang lebih 100 tahun, dan orang pikir gila kamu bangun itu di daratan itu buat apa gitu ya. Orang mentertawakan dia, orang mungkin menganggap dia aneh gitu ya, mencibir dia, gak terima, gak masuk akal. Kenapa? Karena hanya dialah yang bergaul karib dengan Tuhan ya. Kejadian 6 ayat 9 katakan itu. Dia itu seorang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Dan Nuh itu bergaul karib dengan Allah. Ya, pada saat itu kan belum ada tuh Alkitab yang kita baca sekarang gitu ya. Jadi dia dengarkan dari Tuhan. Kalau kita sekarang sudah ada suara Tuhan lewat firman Tuhan. Makanya kita tahu dari Alkitab yang kita baca. Nah, orang mentertawakan dia, orang mencibir dia gitu loh. Apa sih yang kamu lakukan? Kita nggak dengar. Hanya karena dialah yang bergaul karib dengan Tuhan, makanya dia ngerti isi hati Tuhan karena hidupnya benar, gitu ya. Orang-orang anggap aneh. Sama juga dengan itu yang saya dapatkan gitu ya. Mengerti bahwa kondisi manusia pada saat itu akan terulang, dan itu ya selalu ketika saya mendapatkan sesuatu itu udah berulang juga saya katakan, dan itu sudah berulang juga kejadian, pasti akan ada konfirmasi dari firman Tuhan juga. Jadi kalau ada orang bilang Allah lu mah cuman asal ngomong aja gitu ya, kayak ngomong apa aja, kayak merasa hebat aja bisa dengar suara Roh Kudus itu.
suara Roh Kudus gitu ya. Enggak, saya selalu punya dasar firman Tuhan. Dan Roh Kudus itu kan tidak pernah menyimpang dari kebenaran. Makanya saya bilang waktu kemarin ya, kalau Roh Kudus dari Allah, Roh Allah, Roh Kudus dari Tuhan Yesus Kristus itu yang ada pada orang itu pasti confirm, karena dia akan mengatakan kebenaran dari firman Tuhan yang sama. Nah, dasarnya itu cuma Roh Yesus katanya, yang konon pada zaman dulu orang Yahudi juga sering pakai nama Yesus ya, jadi pertanyaan gitu ya. Nah, jadi Roh Kudus itu akan confirm dari firman Tuhan, jadi nggak salah. Makanya firman Tuhan itu adalah kebenaran, menuntun dalam kebenaran, nggak perlu diuji karena itu Allah sendiri. Nah, saya baca supaya lebih jelas, mempertegas, mengkonfirmasi apa yang saya dapatkan gitu ya. Saya belum buka Alkitab pada pagi hari, saya membawa kerohanian gitu ya. Ini yang terulang. Matius 24 ayat 37 saya akan baca sampai dengan 44. Judulnya ini pada Alkitab kita, dimanapun gerejanya kita, judulnya itu adalah nasihat supaya berjaga-jaga. Ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Ngerti kan bahasa ini? Jadi jangan ada yang pikir ini mah cuman bikin judul yang nyentrik supaya diklik orang. Enggak, saya nggak peduli dengan jumlah klik gitu ya. Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, berarti akan ada kesamaan ketika pada zaman Nuh sebelum air bah turun. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ini merujuk pada kedatangan anak manusia pada saat pengangkatan. Itu yang saya percaya. Kenapa? Karena pola setelah kalau udah nonton video yang kemarin ya, 2 rekomendasi video yang saya berikan di kolom deskripsi, polanya kan setelah pemerintahan zaman antikris ya, yang 7 tahun itu kan akan dibingkai dengan pemerintahan damai 1000 tahun bersama Tuhan Yesus. Nah, udah 1000 tahun itu udah jelas langsung nanti perang akhir zaman lagi untuk mengalahkan si jahat itu gitu ya. Nah, makanya saya yakin bahwa ini merujuk pada, kalau itu kan udah tetap 7 tahun, 1000 tahun pemerintahan damai, nanti Yesus datang lagi, the second coming. Nah, ini maksudnya adalah kedatangan yang tiba-tiba itu, yaitu adalah pengangkatan yang kita harus siap sedia sekarang. Ya, kedatangan manusia ayat 38. Nah, diperjelas lagi ya pada ayat-ayat selanjutnya. Ayat 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Apa sih maksudnya ini? Semua itu berjalan seperti biasa. Gak ada yang terlalu perbedaan signifikan. Apalagi mereka gak hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Gak ngerti pesan atmosfer di dalam spiritual realm. Ya, biasa aja tuh. Ya memang sekarang ada kesukaran hidup gitu ya. Tapi ya biasa aja, orang bekerja, orang kawin dan mengawinkan, makan dan minum. Maksudnya itu semua kelihatan normal. Ya, nggak ada yang berbeda. Apalagi bukan orang rohani, nggak ngerti segala sesuatu gitu ya. Nah, ayat 39. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah hanya kelak pada kedatangan anak manusia. Ini udah dikasih tahu di ayat 37. Demikian pula lah kelak pada kedatangan anak manusia. Diulang lagi ayat 39. Demikian pula hanya kelak pada kedatangan anak manusia, supaya kita berjaga gitu loh. Ya. Ayat 40. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Orang sedang sibuk bekerja atau mungkin sedang ada pesta, tiba-tiba sebagian itu terangkat, hilang. Bahkan ketika ada orang tidur, bahkan mungkin mereka suami istri, satu diangkat, satu enggak. Karena sebagaimana kita belajar dari hidup Nuh, dia itu adalah orang benar. Dia bergaul dengan Allah, hidupnya tidak bercela. Ayat 41. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang.
Ini adalah bagian kita, terutama yang tadi saya bilang, menantikan kedatangan anak manusia. Kalau pemerintahan 7 tahun, pemerintahan antikris udah ada, dan itu nggak akan, Tuhan tidak akan pernah berubah-ubah, karena firman-Nya itu tidak bisa diubah-ubah. Kata firman, lebih baik dunia ini runtuh lebih mudah daripada firman-Nya diubah. Itu masih terjadi. 1000 tahun pemerintah itu nggak berubah lagi. Nah, yang harus kita jaga adalah kedatangan anak manusia di awan-awan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Berjaga-jaga. Jadi sikap yang benar adalah setiap hari dalam keadaan sadar, berjaga-jaga. Ayat 42. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Diulang lagi Matius 24 ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu berjaga, kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Seperti orang siap sedia misalnya ya, udah berpakaian. Jadi udah orang mau siap sedia mau ke pesta misalnya, udah dandan, udah berpakaian pesta, udah siap-siap. Itu kan secara fisiknya. Orang mungkin misalnya, oh kita mau main ke mall ya, siap-siap ya, mau dijemput, dia udah lengkap gitu. Mungkin udah tentunya udah mandi, udah berpakaian yang rapi, udah bersih. Nah, sama seperti kita. Kita mungkin tidak secara fisik bersiap-siapnya gitu ya. Sehari-hari kita seperti kegiatan sehari-hari. Tapi persiapan yang benar adalah, kesadaran yang benar adalah kesadaran di dalam batin bahwa hari ini pun mungkin saja Tuhan datang. Saya nggak katakan hari ini Tuhan mau datang ya, sebab tidak ada satu orang pun yang tahu. Tetapi artinya berjaga-jaga, sadarlah kapanpun, berarti nggak tentu. Kapanpun terserah Tuhan, dia bisa datang dalam pengangkatan. Dan kalau itu terjadi, masuklah ke 7 tahun masa kesukaran antikris, lalu ke 1000 tahun pemerintahan damai. Ya, jadi tadi saya katakan ya, apa yang saya jelas sekali dapatkan di hati, kondisi ketika saya berbicara atau orang lain, hamba Tuhan yang lain berbicara tentang pengangkatan di luar sana, kebanyakan orang Kristen cuma bilang bengong. Oh gitu ya, nggak nyambung. Karena apa? Dia nggak baca firman. Itulah kondisi yang saya maksudkan, yang seturut dengan firman Tuhan. Keadaannya itu begitu. Orang tuh nggak tahu, semuanya dianggapnya berjalan seperti biasa. Tapi tiba-tiba saja anak manusia itu datang. Lagi-lagi ya, anak manusia ini Tuhan Yesus Kristus loh. Jadi salah besar ketika orang mempercayai manusia lain yang mengaku-ngaku jelmaan atau utusan Tuhan. Enggak. Ya, dan satu lagi ya, ini sebagai tambahan. Ketika Paulus bertemu dengan Cornelius sampai sembah dia, tapi Paulus bilang jangan seperti itu, aku juga manusia sama seperti dirimu. Dia menolak peninggian diri, dia merendahkan dirinya, dia gak merasa sok istimewa gitu ya. Yesus berkata, aku ini rendah hati ya. Gak ada satupun para rasul yang merasa paling dihormati. Paulus juga ketika dianggap dewa gitu ya, dia malah mengoyakkan pakaiannya. Nah, kalau ada orang-orang yang memunculkan dirinya, katanya jelmaan Tuhan Yesus lah, katanya roh Yesus ada pada dia lah, itu perilaku siapa? Perilaku Lucifer. Lucifer yang suka meninggikan diri, ingin menyamai yang maha tinggi. Ya, makanya kan istilah orang-orang itu kan sungguh aneh ya. Sebenarnya agak-agak enak juga, lucu gitu ya. Di Alkitab itu udah jelas ditulis jawatan dalam kekristenan itu ada para rasul yang mereka mendapatkan tugas khusus daripada Tuhan untuk memulai jemaat. Ada gembala, ada pengajar, ada pemberita Injil, ada nabi. Dan di Amos katakan tidak ada satupun yang Tuhan mau akan kerjakan di muka bumi sebelum dia ngomong sama nabinya. Tapi orang itu pakai istilah-istilah apa? Bintang-bintang nyala,
putri-putrinya tahu bintang itu istilah untuk siapa. Bintang jatuh itu Lucifer ya. Jadi makanya saya bilang, kalau saja kita mengerti setiap mau ingin memahami setiap perkataan dalam firman Tuhan itu dalam dan memberikan kita pengertian, pencerahan, menuntun kita ke dalam jalan kebenaran gitu ya. Lagi-lagi saya katakan, saya nggak sengaja untuk mencari-cari ayat untuk seperti ini orang gitu ya, menyerang orang, enggak. Tapi justru saya ingin ke depan orang-orang yang mungkin mereka mendengarkan, siapapun dari kelompok itu yang mendengarkan sharing ini, supaya memperbaiki PA-nya, pemahaman Alkitabnya. Jangan baca Alkitab tapi udah pikirannya, oh nanti mau dengarkan video pesan roh ya, ngaku-ngaku putri-putrinya lah, bintang-bintangnya lah gitu ya. Dan memang di Alkitab juga kalau kita belajar udah tertulis kok, penyesatan itu akan ada, bahkan sejak zamannya si Timotius juga, dan akan lebih gencar di akhir zaman. Jadi ya bagaimana lagi kalau memang hatinya sudah tersesat, ya memang dia sudah memberikan dirinya disesatkan kan. Tetapi saya beritahukan ini untuk menjaga kita dan juga orang-orang yang mungkin di sana yang masih mungkin akan berbalik kepada kebenaran sejati. Nah, kembali kepada pesan sharing saya pada kesempatan ini. Saya katakan, iya, dan itu kerasa ya. Misalnya kayak saya bagi juga video itu di grup orang tua ya, yang juga anak-anak ada di sini. Itu saya bisa rasa kok ketika kita ngomong sama orang, dia nyambung apa enggak, itu kan ketahuan sama kita. Kita bisa feel seperti feedbacknya. Demikian juga dengan kebanyakan orang yang mendengarkan video ini ya. Hanya kelompok kecil yang benar-benar bersemangat semakin jadikan ini peringatan. Sebagian lagi mungkin merasa aneh. Padahal coba cek di Alkitabnya ada enggak, Kitab Tesalonika ada enggak tentang pengangkatan. Dasarnya kebanyakan orang nggak baca firman, jadi nggak nyambung. Nah, jadi yang mau saya katakan kepada kita, itu yang kita harus pastikan setiap hari ya. Makanya Paulus katakan pada Timotius, latih dirimu beribadah ya. Saya bersyukur untuk sekarang namanya cari breakfast itu udah nggak ada lagi dalam kamus saya gitu ya. Ya, makanya kemarin ketika saya bagi di akun pribadi ya, dulu pernah sampai 95, 94, 95. Sekarang udah paling mentok itu kayaknya 68, tapi saya jaga di 65, 66 gitu ya. Nah, itu udah biasa intermittent fasting dan itu menyehatkan. Pagi-pagi itu saya nggak cari lagi yang seperti kebiasaan dulu untuk roti bakar lah atau mie instan, mie goreng atau kue tiaw atau bakmi, apapun makanan yang biasa ya, kayak ketoprak apa segala macam gitu, nggak saya cari lagi. Bahkan makanan manis nggak, karena saya belajar juga dari YouTuber dari luar negeri yang saya yakin dia praktisi gitu ya. Pagi-pagi justru kalau kita minum gula yang manis-manis itu langsung terjadi insulin spike, lonjakan insulin yang menyebabkan pembentukan lemak gitu ya. Nah, justru kalau pengen misalnya minum yang manis-manis, yang gula ya, apalagi yang punya glikemik rendah gitu ya, di siang hari, dan jangan dalam perut kosong, misalnya dicampur dengan jus atau karbohidrat atau protein, nanti dia akan tidak langsung menyebabkan kenaikan insulin gitu ya, nggak menyebabkan lonjakan insulin. Nah, ada juga dari Last Day bilang jangan, apalagi akhir-akhir ini, belajar untuk tidak terikat pada makanan. Saya makanannya yang rutin setiap hari itu bisa dihitung dengan jari ya. Dia cuma makan gandum, sayuran, buah gitu ya. Konsumsi yang makanan utuh ya, whole food gitu ya. Jadi nggak tergantung lagi sama yang dulu, nggak terlalu rakus. Emang sih kalau kita semakin tua ya, orang-orang bilang kita harus semakin tawakal gitu ya, semakin mendekatkan diri sebetulnya sama Tuhan gitu ya. Yang diperbanyak itu ibadahnya, mengerti kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai nanti ketemu Tuhan tertunduk malu. Nah, karena itu yang saya mau katakan pada kita, walaupun
orang-orang yang mendengarkan video saya itu mungkin merasa aneh gitu ya, apa sih pengangkatan ya. Tapi saya percaya kita yang udah ngerti firman, teruslah berjaga-jaga. Setiap hari seperti hari ini Tuhan bisa datang dan hidup dalam kebenaran. Dan kemudian saya juga percaya akan ada orang-orang yang dicerahkan dengan video ini, walaupun tetap juga akan ada kelompok yang cuma dengar bengong, karena kebanyakan orang itu tinggal dalam karnal, kedagingan gitu ya. Kalau disuruh puasa langsung dagingnya itu berontak, itu namanya hidup dalam kedagingan. Nggak tentu dalam hawa nafsu yang lain gitu ya, pokoknya hidup dalam kedagingan aja. Padahal sangat menyenangkan loh kalau kita bisa intermittent fasting. Kalau kita nanti pengen dry fasting, itu akan lebih mudah, hanya satu langkah lebih, dan itu menyehatkan. Saya juga paling gak suka kesibukan pagi dulu yang harus siapin breakfast gitu ya. Kalau sekarang lebih santai, lebih santai ya, baca, merenungkan firman Tuhan, dan gak ada yang kurang. Ya karena itu kita tetap berjaga-jaga, latih dirimu beribadah. Itu yang saya kerjakan. Tadi saya kan bilang hampir sepanjang hari saya speak in tongue, kemudian saya merenungkan firman Tuhan, udah ada kesempatan balik lagi, udah menjadi kebiasaan. Saya bahkan sekarang saya juga intensifkan belajar bahasa Inggris gitu ya. Itu mengisi hari-hari saya supaya tetap positif, tidak berikan kesempatan kepada roh-roh yang melemahkan, roh ketakutan, kekhawatiran, kan gak ada gunanya gitu ya. Jadi tetaplah hidup dalam kebenaran, tetap berjaga-jaga, dan latih diri beribadah, karena Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, pergaulan itu nggak hanya ketika kita masuk ruang doa, no. Ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, ya, kemudian berbahasa roh, mendengarkan pujian penyembahan, itu akan selalu membuat kita di dalam lingkup hadirat Tuhan. Itu kenapa saya tetap kuat sampai hari ini, karena saya melatih diri saya untuk beribadah. Kalau sudah terlatih, maka masa sukar seperti ini pun itu tetap kuat. Kenapa? Kekuatannya udah dari Tuhan, ada dari Tuhan. Kenapa kebanyakan orang KO? Udah kolaps, udah menjadi lemah. Ya itu tadi, fokusnya udah jadi masalah. Fokusnya sudah masalah dan persoalan dirinya gitu ya. Tapi kalau kita tetap memandang kepada Tuhan, kita akan menjadi kuat. Ya, itu yang firman Tuhan katakan pada kita sebagai konfirmasi apa yang saya dapatkan dari Tuhan tadi pagi gitu ya. Memang keadaannya kan begitu kok. Orang nggak ngeh apa ya yang namanya pengangkatan, nggak ngeh karena nggak baca firman, terus dia juga nggak bangun kerohaniannya. Salah satu juga manfaat kalau kita selalu membangun persekutuan kita dengan Tuhan, maka kita bisa ngerti, bahkan berkobar-kobar ketika kita mendengarkan pesan rohani. Tapi kalau kita nggak baca Alkitab, nggak punya jam-jam doa yang teratur, ya kita nggak bisa mencerna firman Tuhan yang adalah makanan rohani, yang konon adalah kekal, gitu ya. Nah, kiranya pesan firman Tuhan ini, dari sharing ini, membuat kita kembali sadar, melatih diri untuk beribadah, tetap berjaga-jaga, sadar dan berjaga-jaga, sebab kita nggak tahu Tuhan datang kapan, dan nggak seorang pun tahu, kata firman, gitu ya. Ini saja yang saya mau bagikan untuk kita. Tetap semangat, Pak. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.